Kedatangan tamu lagi, namun tamunya kali ini Grace lurus lagi teman-teman. Namun nggak seperti biasanya. Dalam hal tangguh maupun segi garapnya ini, saya kira memang luar biasa dari segi kegagahannya teman-teman. Sebelum membahas, saya persilahkan Anda untuk subscribe terlebih dahulu. Yang belum subscribe silahkan subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan nantinya ketika Hunter Pusaka membuat video-video tentang perburuan pusaka, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini ya, memang sedikit cacat di sini di bagian daunannya ini. Jadi ini tetap diganti nanti warangkanya ini, teman-teman. Sebetulnya iras ya, tapi ini ketokan ini ndak iras ini. Kayunya kayak kayu trembalu. Lek wingi cendono iki. Masa iki? Hah? Ya iki cendono berarti gak usah diganti. Oh iya iki cendono. Cendono nih teman-teman. Jadi ini kalau cendono kan bagus ya. Ini perlu diservis lagi lah sedikit. Gitu. Oke, langsung kita buka seperti apa kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tantingannya cukup mantep gitu, antep gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap teman-teman. Yuk kita lihat bagian ini dulu ya. Kita analisa bagaimana dari segi wilahnya ini. Nah, kalau kita melihat dari wilah dari pangkal sampai ujung panatos di sini, kita lihat teman-teman bentuk dari wilahnya ini dinamakan dalam istilah pergerisan itu anggodong bohong. Nah, mendeteksi tangguh itu bisa juga dari sisi rancang bangunnya teman-teman. Nah, ini anggodong bohong. Lalu kita lihat nih bagian sor-soran ya. Nah, bagian sor-soran ini ada sogokan yang rangkap di sini, namun tidak terlalu dalam untuk cekungannya nih teman-teman. Dan di sini ada semacam bawang sebungkul, namun tidak terlalu gemuk. Ini agak ramping di sini. Dan di sini terdapat kembang kacang yang kalau kita perhatikan secara seksama ini bungkem ya. Ini bungkem. Dan juga pada bagian jalen yang jenisnya adalah jenis micipuh. Dan kalau kita melihat style daripada gandek seperti ini, memang mirip-mirip Mediunan, teman-teman. Ya, memang mirip Mediunan. Nah, kita perhatikan ini. Dan di sini ada jalen yang micipuh dan juga ada lambe gajah namanya. Lalu kita beralih ke gonjo. Gonjo ya, gonjo yang di sini gonjonya nyirah cecak ya, sirah cecak, dan memang agak merahu begitu teman-teman. Dan ada style-style pada bagian grenengnya ini, ada semacam gaya-gaya kayak mageti begitu. Di sini terdapat serawean, tikal alis. Dan kalau kita melihat dari sisi keseluruhan secara universal stylenya ini, saya kok cenderung lebih kepada arah wengker Mediunan. Nah, karena apa? Kalau kita melihat dari sisi sor-soran teman-teman, memang ya kesemuanya ini gaya Mediunan. Namun Mediunan ada beberapa varian ya. Yang saya sebutkan tadi adalah wengker. Di situ ada pengaruh-pengaruh karena ada varian Mediun Purabaya itu ada beberapa generasi, dan juga pada era perbedaan perpolitikan ya.
Jadi situasi persenjataan dan juga pusaka itu dipengaruhi situasi politik juga, teman-teman. Oke. Lalu pamornya apa? Karena ini ketutup dengan karat yang cukup tebal, namun tidak memakan wilah. Ya, saya perhatikan dari keseluruhan wilah. Ini tidak ada yang sampai ke arah patina atau melekat kepada bagian wilah. Ini bisa diakali, ini bisa disiasati untuk membersihkannya dengan cara merendam ke air asam. Setidaknya butuh waktu sekitar 2 kali 24 jam, ini baru bisa bersih, teman-teman. Merendam pun ya, merendam ada sisi waktunya, teman-teman. Jadi tidak kok serta-merta merendam itu sampai 5 hari, itu tidak. Itu akan berpengaruh kepada kepada sisi wilah, akan korosif secara kita tidak sadar. Itu meskipun bahannya bahan alami, jadi tidak boleh terlalu lama nantinya. Setelah nanti mutih ya, maka akan terlihat lebih serat-seratnya, baru diwarangi. Kalau saya perhatikan ini ya, perhatikan pada pamornya, sepertinya memang kalau pamornya pamor ini, teman-teman. Kalau enggak waswutah ya bisa jadi ini bendo segodo, karena ada sisi kayak bulat-bulatan seperti itu. Panjangnya dari sisi wilah ini ini sangat presisi ya, antara panjang dan juga kelebarannya ini sangat luas sekali dan juga sangat presisi, sehingga ketika dipegang, ditanting itu memang tampak sangat merbawani, apalagi Anda yang memegang seorang pejabat. Ini sangat cocok sekali. Inilah keris, lupa nama dapurnya ya. Nama dapur ada sokuan rangkap, pecetan, ada tikel alis, kembang kacang, dan juga ada jalen, ada lambe gajah, ada greneng, sawean di sini. Dan ini adalah keris lurus, sehingga dikatakan bahwa keris ini termasuk pada keris berdapur sinom, atau biasa orang menyebut dengan jalak sinom, teman-teman. Jalak yang varian sinom. Nah, sinom ini berasal dari kata Jawa, yaitu sinom, buah sinom ya. Sinom ini melambangkan sebuah keremajaan. Seseorang yang memegang ini diharapkan oleh seorang empu untuk selalu berjiwa muda, dalam arti suatu semangat untuk mencapai sebuah cita-cita. Jadi memberikan impact, memberikan sebuah dorongan atau push untuk selalu bisa mengejar impian dengan semangat-semangat tertentu yang dibangun dan dipengaruhi oleh aura-aura daripada keris jalak sinom, pamor waswutah, tangguh, mediun wengker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.